Oke, halo semuanya, selamat sore. Bertemu kembali dengan kami dalam podcast Suara Komunikasi. Podcast yang membahas tuntas tentang dunia komunikasi, strategi dan ya unek-unek dalam dunia komunikasi lah intinya ya. Unek-unek ya. Ya, berat semua berat kita berat. bahas tuntas di sini. Jadi, Hari ini kita spesial nih, kedatangan seorang seorang ya, bukan seekor ya ini. aduh, jangan gitulah. Seorang mahasiswa Universitas Riau yang kebetulan nih sama-sama mahasiswa juga nih, satu prodi nih sama saya. Oke, bisa perkenalan dulu dong Bang Rido. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Jadusman, mahasiswa S1 Penyuluhan Pertanian Universitas Riau. Saat ini saya masih semester 1 bareng sama Bayu juga selaku host. Jadi kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang penting di ranah komunikasi karena selama ini kita sama-sama tahu bahwa komunikasi adalah jantungnya penyuluhan pertanian. Tuh nama panjangnya tadi Muhammad Ridho Jali Usman. Iya. Ini dipanggil apa ini? Dipanggil nengok sih. Oh ya, iya. Lebih enaknya Dipanggil nama panggilan sih biasanya orang menyebutnya sebagai Jali atau Rido. Bahkan ada beberapa kadang kawan-kawan yang suka-suka manggilnya Man gitu. Padahal itu Man ya. nama orang tua saya. Lo. Buka branding di sini ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri juga. Saya Aryo Bayu Pamungkas dari ya prodi yang sama Bang Rido tadi, juga mahasiswa Universitas Riau. S1 jurusan agribisnis prodi penyuluhan pertanian. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang komunikasi di era digital, yang mana Bang Ridho ini juga ya termasuk paham lah tentang apa itu komunikasi di era digital. Coba, boleh kita tanya Bang Ridho? Oke, jadi sebelumnya saya akan kasih disclaimer dulu mungkin ya. Kalau saya berbicara ini sesuai dengan kapasitas saya. Mungkin sebelumnya ada kawan-kawan yang belum tahu. Saya sebelumnya sempat tergabung di dalam organisasi ketika saya masih SMA. Itu saya jadi ketua OSIS pada saat itu, satu periode. Terus sebelum jadi ketua OSIS itu saya sempat mencalon jadi wakil, kalah bos. Iya. Iya. Kemudian ketika saya masih SMA juga, karena ini perjalanan ini kita juga masih maba ya, jadi kita menceritakan perjalanan yang sebelum hari ini. Jadi setelah itu saya bergabung ke Dewan Kerja Ranting Rima Melintang, kepengurusan di Gerakan Pramuka. Itu saya kurang lebih selama 1 bulan menjadi anggota, lalu di bulan kedua dan ketiga itu saya diangkat menjadi sekretaris. Di berjalan setengah tahun itu saya kemudian masuk ke Dewan Kerja Cabang yang skalanya itu di kabupaten. Saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dewan Kerja Cabang 0410 Rokan Hilir. Jadi ketika itu di pembinaan dan pengembangan DKC itu saya kebetulan saya megang media sosial dan juga saya sebagai penghubung antara cabang dengan kawan-kawan pramuka di Rokan Hilir. Jadi ibaratnya saya sebagai komunikator untuk mereka menyampaikan informasi dari pimpinan, dari Kakwarcap, dari Ketua DKC kepada kawan-kawan penegak dan atau kakak-kakak pembina pramuka di sana. Jadi saya selalu menggunakan juga ini media ya pastinya. Tuh kayak Instagram, kayak WhatsApp dan banyak lainnya lah. Jadi di era digital ini kita pastinya semua jadi gampang lah. Kita ngomong pengen nasi goreng kita tinggal nelpon Gojek, GoFood ya. kita tinggal GoFood. Pengen kita tolong dulu ini bensinku habis, bisa nelpon kawan. Kalau zaman dulu Kalau berasa habis live TikTok enggak? itu lain cerita ya. Kalau zaman dulu berkomunikasi kita pakai kertas dan botol. Kita mogok hari ini, suratnya sampai 3 hari kemudian. Jadi apa kita di jalan itu? Iya, itu kalau sampai kan. Nah itu tadi kalau sampai ke orang yang dituju. Nah sekarang kita akan membahas komunikasi di era digital. Komunikasi yang dilakukan dengan cara virtual atau dalam jaringan. Jadi komunikasi di era digital ini banyaknya itu dilakukan di jaringan. Contohnya seperti di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Nah penggunaan WhatsApp saat sehari-hari seperti kita nelpon kawan, seperti kita
mencari info perkuliahan hari esok di grup itu seperti apa, itu termasuk ke dalam komunikasi di era digital. Karena komunikasi di era digital ini pastinya memerlukan koneksi internet. Nah, atau kita di zaman-zaman pertama kali munculnya teknologi itu kita menggunakan telepon, kita harus ke wartel dulu tuh, ya kan? Nyelipkan koin dulu kan. Nah, kita harus ke wartel dulu. Itu berkomunikasi yang belum terlalu maju. Udah bisa disebut sebagai komunikasi di era digital, cuman belum seberkembang sekarang. Karena digital itu dia tidak secara langsung, tidak tatap muka seperti ini. Nah, ini kan kita tatap muka nih. Beda dengan digital. Digital itu kita nggak ketemu orangnya. Nelpon nih, halo yuk lapar yuk tolong antarkan nasi goreng. Nah, Jadi antarnya 2 bulan ya. Nah, itu komunikasi di era digital. Jadi pada intinya komunikasi di era digital ini adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bertemu, tanpa bertatap muka, namun pesan dapat tersampaikan dengan baik dengan bantuan jaringan atau internet. Jadi intinya daring. Kalau kita ini kan luring, begitu. Ya. Berarti komunikasi di era digital nih identik dengan kata online ya. Iya. Betul tuh. Coba kalau boleh tahu Bang nih, apa sih sebenarnya komunikasi di era digital tuh pengertiannya tuh apa gitu? Jadi balik lagi ke yang tadi seperti gambaran umum tadi ya. Sorry, ini kayaknya kurang ini deh. Di settingnya saya enak ya Bang. Jadi komunikasi di era digital itu adalah kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan, ini menurut saya ya. Ya. Komunikasi adalah kegiatan di mana individu melakukan kegiatan bertukar pesan atau suatu individu menyampaikan pesan kepada individu yang lain. Jadi karena komunikasi itu kan banyak nih sifatnya. Yang umum sama kita itu ada satu arah dan dua arah. Satu arah itu seperti televisi, kita nonton televisi, ya udah kita ngeliatin televisi doang, informasi begini. Seperti kita dengarkan radio, ya sudah kita dengarkan radio saja. Nah, kalau yang dua arah seperti kita komunikasi saat ini, seperti kita menggunakan media sosial di TikTok, di Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah komunikasi. Pada intinya adalah bertukar informasi antara individu dan individu lain atau menyampaikan informasi dari individu ke individu. Itu adalah komunikasi. Lalu kita gabungkan ke dalam di era digital. Nah, kita sama-sama tahu era digital ini adalah era di mana semua hal dapat digunakan melalui internet. Bayu pernah lihat sendiri kan, ada suatu mobil merek dagangnya gak usah saya sebut, itu dia bisa dibuka dengan menggunakan handphone. Ya. Nah, jadi pada intinya era digital ini adalah suatu era atau suatu masa di mana banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone atau dengan jaringan seperti itu. Oke. Terus kalau untuk tujuan nih Bang, tujuan komunikasi di era digital tuh sebetulnya bertujuan untuk apa sih itu? Jadi kalau untuk tujuannya ya sebenarnya simple, karena pada masa-masa yang lampau kita kembali ke katakanlah ke zaman-zaman penjajahan. Jauh ya? Iya. Jadi pada masa itu para tentara mengirim pesan itu pakai merpati. Ya kan? Pakai merpati, pakai botol, itu juga memerlukan waktu yang lama. Bisa sampai 3 hari bahkan atau ada yang mencapai 1 bulan mungkin kan. Nah, jadi kalau untuk komunikasi di era digital ini pastinya untuk mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya, banyak hal yang dihemat di sini. Secara waktu nih, waktu pada saat itu kita butuh 3 hari, 4 hari bahkan lebih. Sekarang kita yang penting kita punya paket dulu ya, yang penting kita punya kuota internet dulu ya. Punya kan ada wifi tetangga. Nah, wifi tetangga ya. Jadi wifi tetangga. Minta sandia sama siapa itu? Pakai ini, pembobol wifi. Astagfirullah. Oke, kita balik ke yang tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ayo. Sampai mana tadi? Sampai tujuan. Oke, jadi tujuannya itu yang pertama untuk efisiensi, menghemat waktu. Yang kedua menghemat biaya. Menghemat biaya pastinya ya zaman dulu kita harus bayar orang dulu kan.
kalau seandainya kita pakai kurir, Mm-mm. ya kan, Ya. kita harus nyari botol dulu kan, Ya, pakai tenaga juga tuh. Kalau seandainya kita nggak punya botol, pasti kita beli minuman dulu tuh. Nah, pada akhirnya mengeluarkan biaya yang notabene pada saat itu cukup besar karena pada masa-masa penjajahan. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa pun pakai darurat malah. Bisa kita menggunakan pakai darurat kan? Ya, ya. Nah, Ditagih ganti kartu ya. Nah, jadi bisa kita menggunakan pakai darurat, kuota darurat bisa kita. Dengan 2000 kita kadang dapat harga promo 1 giga 2000 cuman. Ya, ya. Nah, jadi itu yang kedua harga. Yang ketiga itu ada tenaga. Mm-mm. Itu effortless. Yuk, tolong jemput yuk, minyak nggak ada. Kalau pada saat itu kita harus nyari kertas, kita harus nyari pena, kita harus nulis, kita harus manggil kurir yang kita nggak tahu juga dia bakal datang saat itu juga atau enggak. Nah, jadi itu tujuannya itu pada intinya itu untuk mengefisiensi yang pada zaman-zaman sebelumnya komunikasi itu dilakukan dengan cara yang tradisional seperti menulis, seperti dengan telepon yang kita harus ke wartel dulu. Jadi ini adalah simplifikasi dari kegiatan komunikasi yang ada di masa lampau seperti itu. Mm-mm. Jadi intinya tujuannya untuk mengefisiensi lah ya. Untuk menghemat yang harusnya nggak dilakukan lah gitu. Mm-mm. Jadi selain menghemat biaya dan tenaga nih, manfaat apa lagi kira-kira yang ada ketika kita masuk dalam komunikasi era digital ini? Yang jelas kita sebagai mahasiswa ya konteksnya ya. Hmm. Kalau sebagai mahasiswa tentu termudahkan manfaatnya. Ya, ya. Termudahkan, terbantu. Karena selama ini kita harus nyari info secepat mungkin kan. Nah, Pasti. jangan sampai kita jadi PJ matkul, dosennya duluan ngechat kita. Aduh, ya lagi itu. Nah, itu maksudnya kan aduh segan kita. Sogan. Tuh ya dang. Kan segan kita jadinya kan. Iya, Jadi iya, itu maksudnya. Tentu untuk memudahkan asalkan kita menggunakannya dengan baik gitu. Mm-mm. Gitu ya. Terus kira-kira nih kan di era digital ini kan ya yang jelas di tempat-tempat platform online kan, kan banyak tuh, ada yang ya berkomunikasi caranya kan banyak tuh. Oke, lanjut nih ya. Jadi tadi kan ada ini nih, ada udah pengertian tujuan, manfaat. Nah, terus sekarang kita bahas dampak. Oke, efeknya ya. Ya, dampak positif dulu lah. Dampak positif dari komunikasi era digital nih kira-kira seperti apa? Untuk siapa? Untuk petani kah? Untuk penyuluh pertanian kah? Untuk siapa konteksnya nih? Untuk pertanian dulu lah, untuk petani. Untuk petani ya. Ya. Jadi untuk petani komunikasi di era digital, komunikasi itu kan kita balik lagi nih. Ada yang satu arah, yang dua arah. Jadi yang satu arah itu contoh seperti harga pupuk. Nah, itu kan suatu arah tuh dari suatu media ke tempat atau webnya. Nah, jadi petani itu bisa mengakses itu secara real time. Kita bisa nelpon ya, lagi-lagi balik nelpon anggota bagi seorang petani yang punya karyawan, ya kan. Tolong Punya diapakan buruh dulu tani, itu ya kan. Tolong dulu diapakan biar nggak apa kali kan Ya, gitu itu kan. dia. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan petani, itu adalah salah duanya. Terus yang ketiga itu petani dapat lebih cepat lah dapat informasi cuaca. Karena misalkan nih seperti kita mau nanam padi, Ya. seperti kita mau nanam semangka, itu kan kita harus punya waktu dan timing yang pas. Nah, jadi kalau dulu kita harus mikir dulu, kita harus kalkulasi dulu dengan angka-angka yang PMKG pun kadang lambat infonya. Nah, jadi dengan komunikasi di era digital ini pastinya masyarakat jadi lebih mudah mengakses kapan musim tanam yang pas, kapan waktu tanam yang pas, bagaimana cuaca 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Jadi petani punya gambaran apa tanaman yang bisa ditanam dengan cuaca atau iklim seperti yang sedang terjadi saat itu. Jadi itu kalau untuk petani secara umum sepertinya itu. Soalnya sebenarnya banyak, cuman secara umum lah gambarinnya seperti itu. Kalau Cukup secara umum membantu sangat berarti ya.
sangat membantu sangat bahkan. membantu kali itu ya. Terus kalau untuk dampak negatif deh, dampak negatifnya apa itu? Kalau untuk dampak negatif, dampak negatif ini tentunya kita jadi kurang bersosialisasi kalau komunikasinya dua arah. Jadi kita berkomunikasi dari dalam jaringan atau daring itu feel-nya beda dengan kita ngobrol secara langsung seperti ini. Ya. Jadi hubungan emosional tuh gak dapat. Jadi ya udah kayak dengerin suara doang gitu kan. Yalah. Cuman suara doang. Mungkin kalau kita via Zoom, via video call, lah itu ya cuman kelihatan itu doang. Cuman kita hubungan emosional itu udah nggak kerasa gitu. Antara aku dengan Bayu itu rasanya kurang. Itu dampak negatif pertama. Terus yang kedua itu yang paling umum ya. Jadi kayak minim lah jadinya tingkat sosialisasi karena kita jadi banyak orang yang ya udah di kamar aja gitu. Di kamar juga bisa berinteraksi yang padahal ayolah bro pijak lah rumput tuh kan gitu kan. Nah terus dampak negatif yang kedua itu kalau kita bicara konteks komunikasi itu di para generasi muda, anak-anak seperti anak-anak SD, anak-anak TK, SMP, terus remaja dari SMP sampai ke SMA. Nah itu momen-momen yang paling rentan untuk diberi brainwash gitu. Kok itu tuh? Jadi banyak orang yang menyatakan, banyak orang tua yang menyatakan kepada saya ketika saya sedang duduk ngopi nih sama bapak-bapak nih. Ada suatu ketika saya ngopi sama bapak-bapak cerita, oh anakku itu loh main HP terus bahasanya jadi kasar katanya kan. Anakku tuh main game terus yang tembak-tembak atau kan main game dia di situ jadi bahasa kasar, ini itu bahasanya jelek atau kan. Nah itu untuk anak-anak karena anak-anak ini dia cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya untuk remaja itu kalau zaman kita dulu SMP ya mungkin ini kita kan Gen Z nih ke Gen Alpha ya kan. Jadi ketika kita masa-masa SD kelas 6, SD kelas 5 itu pada saat itu ya elah main bola